Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Uhaikum tahiyatan thayyibatan, uhaikum tahiyatan islamiyatan, wa uhaikum ya ahlal jannah. Awalan hayya bina nasrullahi ta'ala alladhi qad a'tana ni'matan kasiratan wa hidayatan hatta nastati an najtami fi hadal makanil mubarak. Saniyan salatan daimaini mutalazimaini ila habibina wa syafiina wa qaribina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi qad hamalana minaz zulumati ilan nur wa ila siratim mustaqim. Aku muhunna uridu an ahtuba bitahta maudu. Fadilahnya menuntut ilmu. Secara bahasa, ilmu dari bahasa Arab yang berarti alama, yang berarti mengetahui, mengerti, dan memahami. Sedangkan menurut istilah, ilmu dari bahasa Latin scientia. Scientia adalah suatu usaha sistematis dengan metode ilmiah dalam pengembangan dan penataan pengetahuan yang dibuktikan dengan penjelasan dan prediksi yang terjadi sebagai pemahaman manusia terhadap alam semesta dan dunianya. Dalam Islam, menuntut ilmu dianggap sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menuntut ilmu, kita dapat memperoleh peluang karir, meningkatkan akhlak, dan berkontribusi dalam masyarakat. Selain itu, menuntut ilmu juga merupakan persiapan untuk di kehidupan selanjutnya, di mana ilmu yang bermanfaat akan menjadi sumber pahala yang berkelanjutan. Oleh karena itu, menuntut ilmu adalah mencapai tujuan hidup yang lebih baik dan membantu meningkatkan diri. Agama Islam mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu dan tidak terikat oleh waktu dan tempat. Hukum menuntut ilmu dalam agama Islam merupakan hal yang wajib. Adapun syairannya pada Nazam Suluk Mizani. Kenapa kita harus menuntut ilmu? Karena itu kewajiban orang Islam. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Itulah sabda Nabi dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun beberapa adab dan etika yang harus kalian ketahui. Yang pertama, ikhlas dalam menuntut ilmu. Menjadi seseorang yang ikhlas merupakan hal yang penting dan salah satu adab yang harus diterapkan. Yang kedua, tidak mengharapkan keuntungan dunia. Jadi kita itu tidak boleh menuntut ilmu hanya karena untuk urusan dunia saja, seperti agar mendapat jabatan tinggi, pekerjaan dengan gaji tinggi, dan sebagainya. Yang ketiga, tidak boleh bermalas-malasan. Bersungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu dan jangan bermalas-malasan. Dalam menuntut ilmu merupakan salah satu adab yang harus diterapkan. Al-Qadi Abu Yusuf berkata, ilmu ini adalah sesuatu yang tidak akan memberikan separuh darinya sampai engkau memberikan dirimu seluruhnya. Yang keempat, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwa dan senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, memperbaiki niat. Dalam menuntut ilmu, seorang muslim harus berniat untuk meminta ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dengan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ilmu akan mudah diterima. Yang keenam, menjauhi perbuatan maksiat. Dalam menuntut ilmu, seorang muslim harus menjauhi perbuatan maksiat agar ilmu yang didapatkan bermanfaat dan berkah. Maksiat juga bisa membuat seseorang sulit untuk berkonsentrasi, sehingga ilmu sulit dimengerti. Contohnya, kalau misalnya lagi pembelajaran atau guru lagi nerangin, Tega tuh malah mikirin orang lain, mikirin yang lain gitu. Nah, jadi sehingga membuat Tega tuh nggak konsen, jadinya nggak paham. Nah, itu tuh namanya perbuatan maksiat, sama aja. Yang ketujuh, berdoa. Dalam menuntut ilmu, seorang muslim harus senantiasa berdoa agar terhindar dari rasa malas dan kesulitan.
Nah, buat kalian yang susah ngapalin, yang hafalannya nggak masuk-masuk, jangan lupa disertain sama doa. Adapun salah satu doanya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hasna idza syi'ta sahla. Yang artinya, ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Kau buat mudah, dan Engkau menjadikan kesedihan kesulitan. Jika Engkau kehendaki maka akan menjadi mudah. Nah, buat kalian yang susah ngapalin, jangan lupa diamalin ya, dan semoga bermanfaat buat kalian. Yang ke-8, jangan ragu buat bertanya. Nah, kalau misalnya kalian nih ada materi yang belum ngerti, terus yang nggak paham, jangan lupa buat bertanya. Karena kalau misalnya kalian diem aja, nggak nanya gitu, nah nanti tuh kalian tuh bakal kayak nggak paham-paham, nggak ngerti gitu, ketinggalan. Jadi jangan ragu buat nanya. Terus yang ke-9, hormati guru. Dalam menuntut ilmu ada kaitannya dengan sosok guru atau yang mengajar dan mendidik kita. Adapun beberapa adab terhadap guru yang harus kalian ketahui. Yang pertama, mengucapkan salam ketika berpapasan dengan guru. Yang kedua, tidak boleh berkata-kata kasar atau yang menyakiti hati guru. Yang ketiga, tidak boleh memotong pembicaraan guru. Yang keempat, tidak boleh berbisik dengan orang lain saat di hadapan guru. Yang kelima, tidak boleh berburuk sangka kepada guru. Yang ke-10, rendah hati. Dalam menuntut ilmu, seseorang harus senantiasa rendah hati, tawadu, dan tidak sombong. Yang ke-11, jangan lupa mengamalkan ilmu yang kita miliki. Nah, kalian tuh kalau misalnya punya ilmu, jangan lupa diamalin, karena biar nanti tuh pahalanya nyambung gitu, jadi amal jariah gitu. Kayak misalnya Tegia nih nanya Silati, huruf jar tuh ada berapa sih ke Risti? Nah, Risti tuh harus jawab gitu. Nah, nanti kan bisa jadi amal jariah buat Risti nantinya gitu. Nah, kesimpulannya, bersungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu dan jangan bermalas-malasan. Tuntut ilmulah setinggi-tinggi mungkin, karena menuntut ilmu itu tidak ada akhirnya, tidak ada titiknya gitu. Majelis ilmu itu lebih unggul, lebih utama dibandingkan majelis sholawat. Jangan lupa niat, dan niatkanlah dengan yang baik ya. Karena kalau misalnya dengan niat yang buruk tuh ya takutnya ilmunya nggak berkah gitu. Terus jangan lupa meminta ridhonya guru, karena dengan ridhonya guru itu adalah kunci dibukanya futuh. Nah, yang terakhir, at-talibul ilmi minal mahdi ila syadi. Tuntutlah ilmu dari buayan bayi sampai ke liang lahat. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.